merasa sudah belajar ini itu, merasa punya jabatan, tapi kok hidup saya kok malah utang makin nambah gitu loh. Kayak gitu, ternyata setelah kehidupan spiritual meningkat, oh alah, saya diminta rendah hati di hadapannya. Self-talk itu sangat powerful, Mas. Ketika itu dibiasakan menjadi familiar. Jadi gini, bawah sadar itu ketika ada sesuatu yang belum familiar, pasti ditolak. Afirmasi memang tidak selalu berhasil. Karena tadi salah satunya adalah penolakan dari bawah sadar, belief system lama. Nah, teman-teman itu biasanya kan butuh pembiasaan. Nah, pembiasaan ini itu orang-orang apalagi Gen Z itu nggak suka sesuatu yang lama. Padahal repetisi itu butuh waktu yang lama. Repetisi butuh effort yang luar biasa untuk afirmasi ini kan. Nggak mungkin Mas afirmasi sekali langsung jadi, langsung terjadi. Kalau iya, dunia indah banget. Dari bagaimana sebagai seorang coach yang memfasilitasi kelas Happy Hoki, terus kemudian melihat ada peserta yang mengalami keajaiban seperti itu, apa yang dirasakan Om Bimo? Iya, pastinya sebuah syukur ya Mas ya, karena kan saya membuat komunitas Happy Hoki ini benar-benar ada goals besar, termasuk Bu Iko tadi yang batin pengen ngopi bareng akhirnya tersampaikan. Padahal saya mau ketemu dengan Pak Hengki di hotel itu. Mereka sedang sarapan. Jadi pas ngeliat saya tuh kan lihat penampakan loh gitu kan. Karena mereka kaget kok tiba-tiba saya di situ gitu kan. Mereka baru batin seandainya bisa ngopi sama Simo ya gitu. Kayaknya sibuk ini kayaknya semalam kelelahan dan sebagainya. Ternyata saya sudah di sana gitu. Nah, karena habis semalam ada acara meditasi bareng itu kan ada yang konsultasi sampai jam 1 malam Mas. Jadi jam 3 baru sampai rumah, jam 10 saya sudah ketemu dengan yang dari Jakarta juga karena mau konsultasi gitu. Jadi ya sudah dah semuanya. Nah pas mau konsultasi ketemu Bu Ika gitu. Nah, dan sangat bersyukur sekali artinya sama seperti akhirnya nular ke Bu Ika, dia tidak ingin hidupnya sia-sia. Jadi apalah arti hidup kalau hidup nggak bermanfaat buat orang lain. Itu yang saya sharekan ke teman-teman, dan saya bersyukur ketika sinar kebenaran itu diterima Mas gitu, dan itu menyebar karena nasihat guru saya bilang teruskan Mas Simo, jangan berhenti memberikan sinar kebenaran. Dan yang membuat saya kuat dari beliau adalah hanya orang benar yang akan terima sinar kebenaran. Jadi misalkan sinar itu tidak diterima tidak apa-apa, suatu saat dia dalam tanda kutip benar, itu dia akan terima itu kok. Dan ketika orang itu ikut menyebarkan sinar kebenaran itu dampaknya luar biasa. Kalau di dalam Muslim kan ada barang siapa mengajak orang lain dalam hal kebaikan, ketika kebaikan itu dilakukan, dia mendapatkan pahala yang sama dengan orang yang melakukan, padahal dia hanya mengajak kan gitu loh. Nah itu kan artinya kalau sinar itu terpancarkan ke banyak orang, dan banyak orang yang melakukan, bahkan mengajak orang lain juga untuk berbagi kabar kebaikan dan sebagainya, itu menurut saya pahala yang berlipat-lipat, syukur yang luar biasa. Dan menariknya lagi, sebelumnya beliau sudah mengikuti training-training yang luar biasa ya. Iya, jadi waktu di Jakarta itu saya kaget Mas itu. Jujur aja, saya tuh alumninya Anthony Robbins, alumninya Robert Kiyosaki, itu saya sampai, gitu kan. Ini Bimo siapanya Anthony Robbins gitu. Makanya suaminya kan sampai siapa sih Bimo, dicek di Google dan lain sebagainya gitu. Kok sebegitu excited ini, sebegitu happy ini, perubahan tadi yang beliau sampaikan sendiri setelah ikut offline dari Jogja sampai nostalgia di tempat dimana dulu waktu masih mudanya bersama suaminya itu, sampai cerita sedih lah kemesraannya dan sebagainya, itu menjadi suaminya makin penasaran siapa sih Bimo gitu. Bukankah itu semua materi sudah semua orang materi pada umumnya sama dalam artian membawa kebaikan, tapi memang vibrasi itu kadang ya itulah namanya kehidupan ini serba misteri ya Mas ya. Bisa jadi bukan berarti saya lebih baik dari yang lainnya, enggak sama sekali ya. Seperti kadang Tuhan tuh mau pakai si A untuk si B, kadang dia pakai C untuk si D. Jadi tidak ada lagi yang berarti dengan seperti ini materi Happy Hoki lebih baik daripada Anthony Robbins, enggak juga gitu. Jadi memang ya itu sebuah mekanisme semesta yang luar biasa. Nah Om, kemarin katanya kan habis meditasi bulan ya? Itu maksudnya nyembah bulan atau gimana? Iya, meditasi bulan purnama itu sebenarnya. Meditasi bulan purnama. Kemarin itu
kita bareng-bareng di Jogja, ada sekitar 70-an orang yang offline. Kalau sama yang online tuh hampir 200 orang. Jadi kita meditasi bareng-bareng. Nah, di situ sebenarnya bukan menyembah bulan, tapi Bukan, kita memanfaatkan energi kedekatan bulan dengan bumi. Jadi itu energinya sedang ada energi juga di situ yang kita bisa manfaatkan untuk meditasi. Nah, gitu. Saya kan memang ya daripada saya meditasi sendiri di rumah kan, saya iseng-iseng lebar di grup. Ada nggak yang mau meditasi bareng-bareng gitu? Ternyata banyak gitu loh. Sampai Bu Iko itu datang dari Jakarta ke Jogja kan cuma mau ikut meditasi gitu, sama gathering gitu ya. Sampai banyak kok yang dari Surabaya, ada yang dari Palembang, datang untuk ikut meditasi bareng, gitu. Padahal ya semua, ada beberapa juga dari komunitas meditasi lain juga hadir juga, gitu. Dan saya yang membuat syukur lagi adalah setelah meditasi kan saya share, persilahkan untuk testimoni. Ada salah satu ibu yang testimoni bahwa beliau dengan meditasi itu akhirnya egonya dirontokkan, Mas. Selama ini dia mau kontrol semua kehidupannya tanpa melibatkannya. Akhirnya setelah selesai meditasi sampai nangis testimoninya gitu. Saya kok sombong ya di hadapannya gitu. Di momen itu dia rontok dan akhirnya iya ya, masalahku sebenarnya nggak harus aku yang menyelesaikan semuanya gitu loh. Ada bagian Tuhan juga yang ikut serta menyelesaikan. Itu yang pertama. Yang kedua, ada yang akhirnya pede bahwa setiap pribadi Anda itu sakti sebenarnya, dalam tanda kutip. Saya berikan contoh, Anda pernah berhasil mencetak diri yang negatif. Misalkan contoh, saya tuh orangnya pelupa, jadi pelupa beneran kan? Saya tuh orangnya kalau minum kopi kembung, jadi terjadi beneran kan? Benar. Nah, itu artinya Anda sebenarnya juga sakti dan bisa berhasil mencetak yang positif. Karena rumusnya sama gitu loh. Rumus vibrasinya sama, rumus benang merahnya sama untuk mencipta itu. Tinggal mengambil keputusan, mau di negatifnya saja, yang terus-terus dicetak, atau yang positifnya. Nah, akhirnya semalam itu kan ada satu poin bahwa goalsnya membawa bahwa kita tuh sebenarnya besar, infinity. Jadi goals meditasi itu untuk setiap personal memahami bahwa saya itu infinity. Hanya kita kalah dengan Sang Maha Besar. Jadi kita tuh sangat besar, satu level di bawah Sang Maha Besar. Gitu. Iya. Itu yang membuat akhirnya, iya ya, berarti permasalahanku ini kecil banget gitu. Karena di titik itu untuk dilanjutkan untuk mencipta itu luar biasa. Karena sudah sangat besar, sampai bumi itu nggak kelihatan, Mas. Beberapa testimoni itu mereka tuh sampai saya tuh sebelah kanan saya nggak tahu sebelah mana saya. Batas kiri saya, batas atas bawah, itu nggak tahu. Siang dan malam nggak tahu di mana. Jadi kan goalsnya melampaui diri, ruang dan waktu. Karena ketika sudah melampaui itu, mencipta lebih mudah. Kalau masih berkutat di diri, oh saya itu orangnya begini, saya cuma lulusan SD, saya latar belakangnya begini, itu akhirnya mencipta hal yang besar di masa depan kesulitan. Karena terbatas itu. Nah, melampaui ruang dan waktu itu untuk supaya lebih mudah mempresentkan. Ketika loa itu kan seolah-olah merasakan sudah terwujud, Mas. Nah, itu proses dari meditasi itu. Dan semalam testimoninya luar biasa. Iya. Banyak di sini. Jadi memang kadang orang dengan mengandalkan kekuatan pikiran aja, kekuatan vibrasi aja, kadang yang muncul itu kadang ego. Ego. Kita melupakan ya sang sumber kehidupan gitu. Betul. Dan itu di satu titik kadang kita merasa nggak nyaman kayak gitu. Oh iya gitu kan, banyak teman-teman yang mulai ngalami hal-hal kayak gitu kan ya. Iya. Nah, kemudian saya ingin konfirmasi aja. Kenapa banyak ya teman-teman kita yang sudah belajar kekuatan pikiran, tapi ternyata dia sudah ya pasang target ini bakal terjadi dalam kehidupan saya. Dia sampai nyerah, sampai putus asa, nggak sampai goal yang diinginkan tuh nggak terjadi gitu. Itu menurut Om Bimo ya, dari perspektif resolusi pandangnya Om Bimo, itu faktor penyebabnya apa Om? Iya. Jadi itu banyak hal sih Mas sebenarnya, karena perlu dicek di database sebelumnya seperti apa. Kemudian kalau saya kan memang benar-benar sudah diajarkan oleh guru spiritual untuk sering melekat kepadanya gitu. Ada kadang yang beberapa peristiwa orang dibenturkan sana sini sampai sadar ada aku Sang Maha Pengabul loh ya, ada dia Sang Maha Pengabul loh ya. Lu jangan sombong gitu, karena memang ada orang-orang pilihan yang itu dalam tanda kutip ya, itu memang
harus dijagai untuk tetap melekat padanya, sehingga dia tidak diizinkan hanya dengan mengandalkan kekuatan pribadi, entah itu pikiran, entah itu vibrasi, entah itu keahlian dari sekolah di mana dan sebagainya, supaya oh iya semua terjadi karenanya, supaya tidak jatuh di dalam kesombongan. Gitu. Jadi memang itu akhirnya dibuatlah mekanisme seperti itu. Karena saya sudah punya pengalaman begitu, merasa pinter, merasa sudah belajar ini itu, merasa punya jabatan, tapi kok hidup saya kok malah utang makin nambah gitu loh. Kayak gitu. Ternyata setelah kehidupan spiritual meningkat, oh alah, saya diminta rendah hati di hadapannya. Iya. Nah, kalau saya pribadi selama ini ketika saya berdoa begitu ya Om ya, karena basically-nya saya dari pesantren gitu ya, saya cuma menggabungkan antara ya lisan, pikiran, perasaan gitu ya. Bagi saya kalau sudah seperti itu gitu, sudah totalitas begitu itu seolah-olah itu terhubung dengan semesta. Jadi ini pasti akan terjadi, pasti akan direspon, pasti akan direspon, dan itu yang terjadi dalam kehidupan saya. Cuman yang ingin saya coba konfirmasi lagi ke Om Bimo, kalau kemudian dikomparasikan antara kekuatan pikiran dengan kekuatan vibrasi, itu lebih oke yang mana? Vibrasi apa pikiran menurut Om Bimo? Kalau saya dua-duanya penting sih. Dua-duanya. Iya.